Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Samawati, NPM 22. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang teknik pembuatan instrumen dan pengolahan data non-tes. Yang pertama yaitu pengertian instrumen evaluasi. Dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Sedangkan dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar, keberhasilan proses belajar mengajar, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Pembagian kelompok instrumen evaluasi. Pada dasarnya, instrumen evaluasi pembelajaran dapat dibagi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama yaitu kelompok tes. Yang termasuk kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes inteligensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Ya, selanjutnya yaitu kelompok non-tes. Yang termasuk dalam kelompok non-tes ialah skala sikap, skala penilaian, observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan sebagainya. Tahapan evaluasi dalam proses pembelajaran. Tahapan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran adalah satu, penentuan tujuan, menentukan desain evaluasi, mengembangkan instrumen evaluasi, pengumpulan informasi atau data, analisis dan interpretasi dan tindak lanjut, penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar untuk memperoleh informasi deskriptif dan atau informasi judgmental dapat berwujud tes maupun non-tes. Pengertian tes. Secara umum, tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat materi tertentu. Menurut Sujiono, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes dapat juga diartikan sebagai alat pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat dipergunakan secara meluas, serta betul-betul dapat dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Fungsi tes. Menurut Ana Sujiono, secara umum ada dua fungsi tes, antara lain tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Tes sebagian alat pengukur keberhasilan program mengajar di sekolah. Sebab melalui tes akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau dicapai. Selanjutnya yaitu jenis tes dan kegunaannya. Ada beberapa jenis tes yang sering digunakan dalam proses pendidikan, yaitu tes penempatan. Tes yang dilaksanakan untuk keperluan penempatan bertujuan agar setiap siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenjang pendidikan tertentu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara efektif karena dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, tes diagnostik. Tes diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami siswa, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Yang ketiga yaitu tes formatif. Bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas. Kualitas pembelajaran di kelas ditentukan oleh intensitas proses belajar atau proses intern dalam diri setiap siswa sebagai subjek belajar sekaligus peserta didik. Yang keempat yaitu tes sumatif. Hasil tes sumatif berguna untuk A. Menentukan kedudukan atau ranking masing-masing siswa dalam kelompoknya. B. Menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya, dan menginformasikan kemajuan siswa untuk disampaikan kepada pihak lain seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan lapangan kerja. Bentuk tes.
Untuk melaksanakan evaluasi hasil mengajar dan belajar, seorang guru dapat menggunakan dua macam tes, yakni tes yang telah distandarkan dan tes buatan guru sendiri. Achievement test yang biasa dilakukan oleh guru dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan item pertanyaan dan pernyataan yang disusun secara terencana, diberikan oleh seorang guru kepada para siswanya tanpa melalui media tulis. Yang kedua, tes tertulis. Tes isai menurut Soekardi 2008-96 untuk meningkatkan mutu pertanyaan isai sebagai alat pengukur hasil belajar yang kompleks memerlukan dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh para evaluator. Kedua hal penting tersebut yaitu yang pertama, bagaimana mengkonstruksi pertanyaan isai yang mengukur perilaku yang direncanakan, dan yang kedua, bagaimana men-skor jawaban yang diperoleh dari siswa. Tes objektif merupakan tes yang cara pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif, yang dilakukan dengan cara mencocokkan kunci jawaban dengan hasil jawaban tes. Hal ini memungkinkan tes untuk menjawab banyak pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat. Pengertian teknik non-tes. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain, yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Tujuan dan kegunaan instrumen evaluasi non-tes. Salah satu tujuan dan kegunaan instrumen non-tes menurut Eko Putra Widoyoko 2009-104 antara lain, yang pertama, instrumen non-tes merupakan bagian dari alat ukur hasil peserta didik. Yang kedua, untuk memperoleh hasil belajar non-tes terutama dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Yang ketiga, instrumen seperti itu terutama berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Yang keempat, instrumen non-tes merupakan satu kesatuan dengan instrumen lainnya, karena tes pada umumnya mengukur apa yang diketahui, dipahami, atau yang dapat dikuasai oleh peserta didik dalam tingkatan proses mental yang lebih tinggi. Akan tetapi, belum ada jaminan bahwa mereka memiliki mental itu dalam mendemonstrasikan dalam tingkah lakunya. Jenis-jenis teknik non-tes. Berikut adalah beberapa instrumen non-tes yang sering digunakan dalam evaluasi di bidang pendidikan. Beberapa alat ukur yang hendak diuraikan pada bagian ini adalah observasi, angkat, wawancara, daftar, cek, dan nilai, skala nilai, dan rating scale. Observasi. Dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap apa yang diteliti. Dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Jenis dan bentuk. Menurut Susilo Surya dan Nata Wijaja, Susilo Raharjo, dan Gutnanto 2000. Jenis dan bentuk. Menurut Susilo Surya dan Nata Wijaja, Susilo Raharjo, dan Gutnanto 2011 48-49 membedakan observasi menjadi observer. Dalam hal ini, pendidikan yang sedang melakukan kegiatan observasi melibatkan diri di tengah-tengah kegiatan observer yang diamati. Non-partisipatif. Evaluator observer berada di luar garis seolah-olah sebagai penonton belaka. Eksperimental. Observasi yang dilakukan dalam situasi buatan. Pada observasi eksperimental, peserta didik dikenal diperlukan treatment atau suatu kondisi tertentu, maka diperlukan perencanaan dan persiapan yang benar-benar matang. Non-eksperimental. Observasi dilakukan dalam situasi yang wajar, pelaksanaannya jauh lebih sederhana. Sistematis. Observasi yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan secara matang. Pada jenis ini, observasi dilakukan dengan berlandaskan pada kerangka kerja yang membuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya. Selanjutnya, non-sistematis. Observasi di mana observer atau evaluator dalam melakukan pengamatan dan pencatatan tidak dibatasi oleh kerangka kerja yang pasti, maka kegiatan observasi hanya dibatasi oleh tujuan dari observasi itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
pengertian angket. Jadi seorang tokoh yang bernama Usil Raharjo dan Gunanto berpendapat bahwa angket atau kuesioner itu merupakan suatu teknik atau cara memahami siswa dengan mengadakan sebuah komunikasi tertulis, yang mana dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden secara tertulis juga. Bentuk angket ini menurut juga dari Susilo Harjo dan Gunanto. Jadi dilihat dari bentuk pertanyaannya, angket dibedakan menjadi 3, yang mana itu angket terbuka, angket tertutup, dan juga angket terbuka tertutup. Yang pertama, angket terbuka itu merupakan angket yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan responden diberikan di jawaban itu sebebas-bebasnya, yang mana untuk pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Angket tertutup ialah angket yang pertanyaan-pertanyaannya itu tertutup. Respondennya tinggal memilih jawaban-jawaban yang sudah disediakan. Dan yang angket terbuka dan tertutup ialah angket pertanyaan yang berupa gabungan dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi baik dalam suatu item maupun dalam keseluruhan item. Pada umumnya angket ini banyak digunakan untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Wawancara. Wawancara merupakan interaksi pribadi antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau siswa, di mana pertanyaan verbal diajukan kepada mereka. Jadi pada jenis-jenis skala ada jenis skala penilaian, yang mana skala penilaian yang mengukur penampilan atau perilaku orang lain oleh seorang melalui pernyataan perilaku individu pada suatu kategori yang bermakna nilai. Skala sikap. Skala sikap ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu, yang hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung positif atau menolak itu negatif, dan juga bisa juga netral. Jadi sikap pada hakikatnya merupakan kecenderungan berperilaku pada seseorang, dan sikap juga bisa diartikan sebuah reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang datang pada dirinya. Prosedur penyusunan sikap skala. Langkah-langkah penyusunan skala ini menurut Nana Sujana ada beberapa hal, yaitu tentukan objek yang dituju, lakukan analisis variabel tersebut menjadi subvariabel atau dimensi variabel. Dari setiap indikator, tentukan ruang lingkup pernyataan sikap yang berkenaan dengan aspek kognisi, afeksi, dan konasi terhadap objek sikap. Yang terakhir itu susunlah pernyataan untuk masing-masing aspek tersebut dalam 2 kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif secara seimbang. Ini pengolahan data evaluasi tes, yang mana pada umumnya pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik, di mana analisis statistik digunakan jika ada data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka, sedangkan untuk data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata yang tidak dapat diolah dengan statistik. Langkah pengolahan data evaluasi tes. Menurut seorang tokoh, Zainal Arifin, dalam mengolah hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus dijalankan, yang mana main score, yang yaitu member score pada hasil tes yang bisa dicapai oleh peserta didik, dimana untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai norma tertentu. Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf atau angka. Melakukan analisis sosial atau jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan realitas soal, tingkat kesukaran soal, dan juga daya pembeda. Mengolah skor. Dalam mengolah skor mentah menjadi nilai huruf skor standar, menurut Ngalim Purwanto urutannya sebagai berikut. Yang pertama, mengolah skor mentah menjadi huruf. Mengolah skor mentah menjadi skor standar 1 sampai 10. Kemudian mengolah skor mentah menjadi skor standar Z sampai T. Pengolahan data hasil evaluasi non-tes.
yang mana pada umumnya data hasil non-tes bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran sehingga bisa dilihat kecenderungan jawaban responden melalui alat ukur tersebut, yakni bagaimana kecenderungan jawaban yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, observasi, atau skala. Yang pertama itu skala data, pengolahan data hasil wawancara dan kuesioner. Yang kedua, pengolahan data hasil observasi. Dan yang ketiga, pengolahan data skala penilaian atau skala sikap. Konversi nilai. Standar yang dilakukan digunakan untuk dalam menilai hasil belajar itu bisa dibedakan dalam beberapa kategori. Yang pertama, standar 100, 0 sampai 100, standar 10, 0 sampai 10, dan standar 4, 1 sampai 4 atau dengan huruf A, B, C, D. Jadi pada dalam konversi nilai digunakan dua cara, yakni konversi tanpa menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku. Dan yang kedua, konversi nilai dengan menggunakan nilai rata-rata simpangan baku. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.